Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit. What's up bro? Gue Rifki balik lagi, selamat datang kembali di channel gue. Kali ini gue pengen bahas topik yang sangat penting karena bisa terjadi pada kita semua, yaitu masalah ereksi. Tapi tenang bro, gue ada tips sederhana bagaimana cara mencegahnya agar lo tetap prima di ranjang. Dan juga kita bahas apa sih penyebabnya. Yuk kita bahas sekarang. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got Banyak pria mengalami masalah ereksi ini. Ya, kalau sekali-sekali itu masih dianggap wajar ya, karena bisa saja terjadi. Tetapi kalau sudah keseringan, bahkan sampai bisa berbulan-bulan, itu pertanda bahwa kita harus segera pergi ke dokter andrologi ya, untuk dievaluasi atau didiagnosa ya, supaya diketahui akar permasalahannya ya. Karena banyak sekali masalahnya yang menyebabkan disfungsi ereksi ini ya. Seperti misalnya gara-gara stres, itu penyebab yang sangat umum ya. Sering kali terjadi gara-gara itu. Atau juga hubungan yang lagi tidak sehat, itu juga sebagai penyebabnya. Dan juga sampai ke masalah fisik, misalnya kita punya peredaran darah yang kurang lancar, diabetes, dan juga sampai ke minum obat-obatan. Obat-obatan tertentu itu bisa menyebabkan masalah dengan ereksi kita. Penyebab utama dari ereksi ini ya adalah stres. Ini sangat umum sekali. Stres itu bisa datang dari pekerjaan, dari hubungan yang tidak sehat ya, dan juga ini bisa menimbulkan masalah atau performa di atas ranjang kita menjadi semakin menurun lagi. Masalah yang kedua yang sangat umum ditemukan adalah akibat dari aliran darah yang tidak lancar ke penis ya, yang disebabkan oleh kolesterol dan penyakit jantung, sehingga ya kegiatan ereksi kita semakin menurun lagi. Penyebab berikutnya adalah obat-obatan ya, karena obat-obatan tertentu seperti obat darah tinggi dan obat antidepresi itu bisa menyebabkan kita lemah dalam ereksi. Penyebab berikutnya itu diabetes ya, karena diabetes itu dia bisa merusak pembuluh darah, termasuk pembuluh darah yang menuju ke Mr. K, sehingga kita menjadi lemah. Nah, jadi bro, apabila lu mendapatkan masalah ini berulang-ulang, saran gue itu segeralah pergi berkonsultasi ke dokter andrologi supaya didapatkan penanganan yang tepat. So, sekarang gue kasih tips ya, bagaimana caranya menghindari atau mencegah masalah ini yang simple, tetapi ini bisa kalian jadikan patokan ya. Kurangi segera alkohol ya, karena alkohol kan biasanya kita menganggap bahwa kita bakal lebih berani lagi, lebih strong lagi, tetapi pada faktanya alkohol itu bisa membuat organ tubuh kita menjadi lemah dan kita bisa menurun dalam ereksi kita. So yang kedua itu stop merokok, karena nikotinnya yang ada di dalam rokok itu dia sangat jahat sekali kepada pembuluh darah kita. Dia menyebabkan dinding dari pembuluh darah itu menjadi rusak dan juga bisa menyempit pembuluh darah sehingga darah tidak lancar lagi, termasuk darah yang datang ke penis kita. Pencegahan yang ketiga, tips dari gue itu berolahragalah yang cukup. Dengan berolahraga yang cukup itu terutama olahraganya yang memperkuat panggul dasar kita ya, agar peredaran darah itu kedatang ke penis lebih lancar lagi. Tapi begini ya, untuk olahraga juga kalau lo bukan atlet nggak perlu lo sampai terlalu over banget ya, karena nanti bisa juga menyebabkan hal-hal yang bisa menyebabkan ereksi itu jadi lemah juga. Nah, jadi perhatikan pada olahraga juga. Kalaupun mau olahraga yang lebih berat lagi, selalu didampingi dengan personal trainer atau seperti begitu ya, sehingga lo tidak begitu over dalam melakukan olahraga lo, agar terjaga maksudnya ya. Oke?
Untuk menjaga kesehatan pembuluh darah agar peredaran darah kita lancar, jadi konsumsilah makanan-makanan yang mengandung vitamin A, C, dan E. Tetapi ambillah yang alami ya, jangan ambil dari suplemen. Kalau masalah ereksi sudah terjadi, tetap tenang, nggak usah stres, santai aja. Karena kalau kita tambah stres, maka adrenalin kita akan keluar dan itu bisa menghambat darah yang ke penis itu semakin tidak lancar masuknya. Nah, jadi tenang adalah langkah yang baik. Tips berikut yang bisa bikin lu stabil itu, cobalah cara dengan posisi-posisi yang baru. Jangan terpaku kepada posisi yang itu saja. Jadi cobalah dengan yang baru karena bisa mungkin kita bisa jadi lebih semangat lagi, lebih bergairah lagi, ya kan? Pasti dong. Tips yang ketiga, latihlah otot bokong. Ini sangat sangat bermanfaat sekali ya. Jadi mulailah dengan latihan otot yang ada di bokong dasar kita ini dengan latihan yang sederhana dulu, yang benar-benar awal dulu, jangan langsung ke yang berat-berat karena bisa kejadiannya malah kebalikannya. Nah, jadi triknya kita ambil dulu latihan-latihan sederhana seperti mengangkat bokong kita pelan-pelan, menahannya. Ya, seperti begitulah kira-kira. Nanti setelah itu baru bisa mengarah ke yang lebih berat lagi sehingga peredaran darah kita yang menuju ke arah penis semakin. Tetapi ada cedera punggung itu bisa juga berpengaruh kepada ereksi kita ya. Seperti kita kena saraf kejepit misalnya. Nah, itulah sebabnya kita disarankan untuk berkonsultasi ke dokter urologi agar dicarikan akar permasalahannya dan juga bisa diobati. Nah, yang terakhir tips dari gue adalah terbukalah dengan pasangan kita masing-masing ya. Untuk dibicarakan, karena apabila masalahnya itu berlanjut dengan masalah ereksi ini, juga dengan terbuka dengan pasangan kita mencari tahu bersama-sama apa sih masalahnya. Kemungkinan besar ada tekanan-tekanan yang datangnya dari kantor atau juga dari hubungan. Nah, itu kalau dibicarakan secara terbuka dan jujur dengan pasangan, kemungkinan besar juga akan dapat kita akar permasalahannya dan kita bisa mendapatkan pengobatannya secara alami, ya. So, untuk yang masalah yang satu ini kita nggak bisa terlalu memaksakan diri dan juga kita nggak bisa terlalu keras kepada diri kita sendiri. Jadi intinya santai aja, ya. Nah, jadi kalau kita santai aja kan kita jadi lebih jernih lagi berpikir, lebih jernih lagi melakukan segala sesuatunya dengan lebih baik lagi. Oke, semoga tips ini bermanfaat, memberikan kalian inspirasi, dan jangan lupa berikan komen, like, dan subscribe ya. Rifki pamit, hasta luego, ciao.